Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak, kita bertemu kembali di podcast KPP Madya Surakarta bersama saya Farah Fadiani, penyuluh KPP Madya Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait update aplikasi Cortex. Mungkin kawan pajak sudah mulai terbiasa ya dengan aplikasi Cortex. Nah, sudah bersama saya penyuluh dari KPP Madya Surakarta, eh, kawan kita Kak Rifki Freddy Kurniawan. Apa kabar Kak Rifki? Ya, baik ya, Kak Farah ya. Kita jumpa lagi ya Iya, pada podcast edisi kali ini ya. Sudah beberapa bulan Kortek ini berjalan ya, Kak Farah ya. betul sekali. Ya, jadi dengan tema podcast kita kali ini adalah Mm-mm. update aplikasi Kortek ya, Kak Farah ya. Iya, betul. Ini di update kali ini terutama terkait role access PPH pasal 21 dan PPH unifikasi ya Kak Rifki ya. Ya, ada tiga garis besar ya yang akan Betul. kita bahas pada aplikasi Cortex, update aplikasi Cortex. Ya, Mm. yang pertama terkait role access, Betul? yang kedua terkait PPH pasal 21, kemudian yang terakhir adalah di SPT masa unifikasi Kak Farah. Betul sekali. Mungkin kawan pajak saat ini ini sudah menginjak bulan ke-6 ya penggunaan aplikasi Cortex ini ya Kak Rifki. Ya, Jadi sudah mulai terbiasa ya. Sudah apa ya? Mungkin juga sudah eh, apa selaknya di mana, triknya bagaimana, sudah terbiasa kawan pajak ya dengan aplikasi ini. Jadi yang kita mulai membahas yang pertama nih Kak Rifki terkait role access ya. ya. Jadi terkait role access ini ada beberapa menu ya yang Mm-mm. akan dijumpai oleh wajib pajak ya. Mm-mm. Ya, untuk di login awal itu wajib pajak akan menjumpai menu lupa kata sandi Kak Farah. Ya. Ya, jadi di menu lupa kata sandi ini itu akan digunakan untuk login ke Kortek pertama kali Kak Farah. Mm-mm. Nah, untuk WP yang sudah memiliki akses DJP online sebelumnya Kak Farah ya. Kemudian di menu lupa kata sandi ini ada submenunya adalah reset password Cortex yang telah didaftarkan jika wajib pajak lupa kata sandi yang sebelumnya telah didaftarkan. Jadi garis besarnya untuk menu lupa kata sandi ini itu digunakan untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP Mm-mm. baik NPWP-nya statusnya aktif atau non efektif, ditambah sudah pernah sebelumnya login atau mengakses DJP online Kak Farah ya, seperti ada di tampilan di depan ya. Mm-mm. Jadi syaratnya kumulatif ya Kak Rifki ya. Ya, betul. Ya, selanjutnya ada lagi menu masih di halaman login Cortex ya ada menu daftar di sini. Nah, untuk menu ini nanti digunakan oleh wajib pajak yang sampai saat ini belum pernah memiliki NPWP. Selain itu juga digunakan bagi istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami namun belum masuk dalam family tax unit. Ini dalam artian ini NPWP istri gabung dengan suami. Nah, untuk mendapatkan akses login ke aplikasi Cortex, maka eh, wajib pajak yang belum memiliki NPWP maupun istri yang hak dan kewajibannya digabung dengan suami tapi belum masuk ke FTU ya, ini bisa memilih daftar di sini ya. Ya, betul. Ya, jadi ketika wajib pajak memilih klik Mm-mm. daftar di sini ya Kak Farah, Mm-mm. itu ada pertanyaan lanjutan ya, ada Ya, pertanyaan lanjutan. Wajib pajak akan dijumpai dengan menu persiapan registrasi wajib pajak ya. Di betul. situ ada dua pilihan Kak Farah. Yang pertama, pilihannya ya wajib pajak memiliki NIK atau pilihan kedua adalah tidak memiliki NIK. Untuk wajib pajak yang memiliki NIK itu digunakan wajib pajak orang yang pribadi, wajib pajak orang pribadi
yang memiliki NIK ya. Kemudian bagi yang tidak memiliki NIK itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NIK. Biasanya digunakan untuk warga negara asing ya Ya, yang telah memiliki paspor. Kemudian di menu selanjutnya wajib pajak akan dijumpai dengan pertanyaan juga pendaftaran dengan aktivasi NIK atau hanya registrasi ya. Untuk yang pertama, ketika wajib pajak memilih pendaftaran dengan aktivasi NIK, itu orang pribadi akan didaftarkan atau berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian ketika wajib pajak memilih hanya registrasi, itu digunakan wajib pajak yang ingin terdaftar akun Kortek tanpa mengaktifasi NIK menjadi NPWP Kak Farah. betul sekali. Nah, untuk bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP, tapi harus diwaspadai nih jika NPWP itu tidak padan ya. Nah, sebelum registrasi ke Kortex, kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu bahwa NIK tersebut belum pernah terdaftar sebagai NPWP. Nah, jika selama ini yang sering terjadi itu NPWP wajib pajak telah terdaftar dengan NIK lama atau tanpa NIK, sehingga bila dilakukan registrasi maka akunnya akan ganda dan tidak dapat di-merge. Nah, kadang itu akan muncul ketika registrasi itu eh, apa nik duplikasi gitu ya Kak Rifki ya akan muncul Ya, notifikasi seperti itu. Jadi dipastikan terlebih dahulu jika untuk saat kawan pajak mendaftar NPWP, pastikan bahwa nik tersebut belum pernah memiliki NPWP. ya. Jadi ketika wajib pajak akan mengakses Kortek, Mm-mm. ketika NIK-nya belum padan ya dengan NPWP, silahkan ya wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, ini ya Kak Farah ya, Ya, untuk bisa segera ya, segera datang ke KPP ya. Jadi KPP-nya kalau memang wajib pajak terdaftar di apa, katakanlah di KPP apa Madya Surakarta atau mungkin ya, Pratama Surakarta, tapi bekerjanya di Jakarta, katakanlah gitu ya, itu bisa dilakukan pemadanan di KPP terdekat, ya mungkin dari tempat bekerjanya atau mungkin yang paling dekat dari rumah gitu ya Kak Farah ya. ya. Jadi saat ini tidak harus ke KPP terdaftar, bisa dilakukan ke KPP terdekat untuk orang pribadi ya Kak Rifki. Ya, Ya, selanjutnya ada satu tombol lagi yang di halaman login Cortex ini ada di paling bawah ada satu tombol yaitu aktivasi akun wajib pajak. Nah, kapan tombol aktivasi akun wajib pajak ini digunakan? Itu digunakan ketika istri yang hak dan kewajiban perpajakannya ini digabung dengan suami. Nah, NPWP istri ini nanti akan gabung dengan suami dan telah nik istri itu sudah masuk ke Family Tax Unit di akun Cortex suami. Nah, digunakan lagi bagi WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia. Nah, untuk dapat mengakses atau dapat login ke aplikasi Cortex ini, silahkan pilih tombol atau klik tombol aktivasi akun wajib pajak. Nah, bagi dua orang, ada dua kriteria tadi untuk mengakses Cortex dengan aktivasi akun wajib pajak. ya. Untuk selanjutnya, ketika sudah melakukan aktivasi ya atau Mm-mm. ubah kata sandi, silakan masukkan ID pengguna ya. Ketika permohonan ubah kata sandi itu di bagian paling atas itu masukkan NPWP atau NIK ya 16 digit. Jangan menggunakan NPWP yang lama ya Ya. atau yang 15 digit. Nanti tidak akan terbaca di sistem. Kemudian eh, ada pilihan ya di tujuan konfirmasinya dengan memilih surat elektronik
atau nomor gawe ya rata-rata nah, sebagian besar wajib pajak memilih ke surat elektronik, masukkan captcha, silahkan kirim ya untuk eh, merubah atau mengubah permohonan ubah kata sandi. Ya, kemudian kata sandinya akan masuk pada link ubah kata sandi akan masuk pada email. Ini contohnya ya. Mm-mm. Di situ contohnya tautan riset kata sandi baik yang dikirimkan melalui email surat elektronik atau ke nomor dari handphone ya atau gawai. Ya, betul sekali. Ketika tadi link sudah dikirim ke nomor handphone atau ke alamat email yang terdaftar di Cortex, maka ketika klik nanti akan muncul apa halaman atau tampilan untuk mengubah kata sandi atau membuat kata sandi yang baru. Nah, kata sandi yang baru itu harus memenuhi ketentuan minimal 8 karakter. Nah, minimal memiliki satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, minimal satu angka, dan minimal satu karakter khusus. Nah, untuk karakter khusus itu bisa titik, bisa tanda tanya, tanda seru, pagar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masukkan CAPTCA, kemudian klik save atau simpan. Nah, untuk karakter khusus itu yang harus dihindari adalah eh, apa tanda koma di atas, tanda slash atau garis miring dan tanda plus atau tambah. Nah, kemudian akan muncul password change successfully. Silahkan nanti apa mengarah ke halaman login. Ya, jadi ini adalah mapping ya, Kak Farah Ya. ya. Mapping dari login transisi Cortex. Ya, ini penting ya untuk Mm-mm. para wajib pajak untuk memahami atau membedakan ya, membedakan menu-menu yang ada di Cortex. Jadi ketika wajib pajak memilih menu lupa kata sandi, itu berarti kriterianya adalah memiliki NPWP dan pengguna DJP online ya, kata kuncinya ya. Ya. Kemudian ketika apa eh, istri ya, istri gabung dengan suami atau anggota keluarga pribadi tidak wajib ber-RPP, silahkan klik daftar di sini ya, tidak di sini. Kemudian untuk klasifikasi aktivasi akun pajak itu digunakan untuk WNA yang tidak ber-NPWP. Kemudian untuk yang memiliki NPWP tapi bukan pengguna DJP online atau pengguna DJP online tapi lupa email password ya. Jadi ketika memiliki NPWP tapi bukan pengguna DJP online itu ada pilihan ya apakah NPWP atau NIK sudah padan ketika memilih ya silakan untuk aktivasi akun. Apabila NIK NPWP-nya belum padan apa itu ada pilihan tidak, silakan untuk melakukan pemadanan NIK NPWP ke KPP terdekat. Jadi ini adalah mapping ya, mapping perbedaan-perbedaan tombol yang ada pada awal login awal pada akun Cortex ya. Kemudian ada apa informasi tambahan informasi apabila NPWP-nya statusnya DE ya atau delete pernah ber-NPWP namun dihapus, maka silahkan koordinasikan terlebih dahulu ya ke KPP terdaftar agar dilakukan pengaktifan WPDE tersebut gitu Kak Farah. Ya, ini selanjutnya adalah apa sih bedanya ketika kawan pajak itu eh, melakukan registrasi, memilih registrasi itu ada apa? Ada pilihan pendaftaran dengan aktivasi NIK menjadi NPWP, ada tombol hanya registrasi, ada tombol aktivasi akun wajib pajak, atau update daftar unit keluarga kepala keluarga. Nah, ketika memilih
aktivasi NIK menjadi NPWP ini digunakan untuk mendaftarkan NPWP. Nah, setelah mendaftarkan NPWP, maka kawan pajak ini wajib lapor SPT. Kemudian kawan pajak dapat mengakses akun Cortex. Sedangkan ketika kawan pajak hanya registrasi, ini ketika kawan pajak ini hanya untuk mendaftarkan akun Cortex saja tanpa menjadi wajib pajak atau tanpa mendaftarkan NIK sebagai NPWP gitu. Selanjutnya di tombol aktivasi akun wajib pajak itu menu ini atau tombol ini digunakan untuk mengaktifkan akun Cortex bagi kawan pajak wajib pajak lama non pengguna DJP online. Jadi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tapi belum pernah login ke DJP online. Selanjutnya untuk mengaktifkan akun Cortex bagi wanita kawin yang sudah ada di daftar unit keluarga Cortex kepala keluarga. Nah, selanjutnya ini kepala keluarga eh, mengupdate daftar unit keluarga untuk hanya dapat terdeteksi saat pembuatan bukti potong atau faktur pajak. Untuk akses Cortex harus aktivasi akun wajib pajak gitu. Ya. Ya, jadi di sini ketika apa eh, skema ya, skema Mm-mm. yang mengenai role access yang tadi sudah dibahas di slide yang sebelumnya ya, itu bahwa wajib pajak orang pribadi itu login menggunakan NIK ya, NIK atau NPWP pribadi dengan 16 digit ya. Kemudian apabila akan mengakses dari wajib pajak badan, silakan untuk impersonating sebagai badan ya. Jadi ketika wajib pajak sudah impersonate sebagai badan, wajib pajak orang pribadi itu dapat melakukan aktivitas ya sesuai role access yang diberikan ya. Kemudian setelah diberikan role access, wajib pajak orang pribadi itu dapat melakukan penandatangan ya yang akan digunakan dalam setiap dokumen ya. Jadi dalam Kortek ini sudah tidak ada lagi sertel atau sertifikat elektronik badan ya, elektronik badan. Kalau sebelumnya mungkin di SPT apa unifikasi DJP online atau mungkin di web e-faktur. Nah, itu masih ada sertifikat elektronik badan. Tapi di Kortek ini yang mulai digunakan untuk masa Januari 2025 itu tidak ada lagi sertifikat elektronik badan. Sertifikat elektroniknya melekat ke masing-masing dari orang pribadi gitu Kak Farah ya. Ya. Nah, tadi dalam konteks ini kan mengenal konsep impersonating ya. Jadi ketika orang pribadi login dengan akun atau NIK dan password orang pribadi tersebut, maka ketika dia ingin melakukan mewakili badan, silakan kawan pajak itu login sebagai representatif lalu memilih role atau WP badan atau orang pribadi mana yang akan diwakili di nanti akan muncul di kanan atas di sudut kanan atas ini. Jadi di sudut kanan atas ini nanti akan muncul drop down listnya ada dua yaitu main account. Ya, di sini memuat informasi akun Cortex orang pribadi sebagai diri sendiri dan juga taxpayer. Nanti akan muncul daftar Cortex badan atau orang pribadi yang diwakili. Jika dia hanya mewakili satu badan atau orang pribadi, maka hanya akan muncul satu. Jika dia sebagai representatif atau mewakili beberapa akun badan, akan muncul semua akun badan yang diwakilinya. Ya. Jadi masih ini ya, masih di impersonating ya. Konsep dari impersonating jika bertindak sebagai wakil atau kuasa ya.
Cortex tuh akan menunjukkan peran ya, posisi peran yang diwakilinya. Itu ada pada gambar di atas tengah ya. Itu yang bertuliskan you are currently impersonating user gitu ya. Jadi role access ini itu bertujuan meningkatkan keamanan akses Kak Farah ya, di Ya, mana hanya benar-benar wajib pajak OP yang ditunjuk nih atau sebagai pengurus atau wakil yang dapat mengelola eh, kortek dari perusahaannya, misalkan gitu ya, Kak Farah ya. ya, betul. Ya, selanjutnya tadi sudah disampaikan untuk menandatanganinya di Cortex ini sudah tidak mengenal lagi sertifikat elektronik badan, gitu ya, tapi menggunakan sertifikat elektronik orang pribadi. Nah, untuk mengajukan sertifikat elektronik atau kode otorisasi, eh, nanti ketika sudah login ke akun orang pribadi, silahkan eh, masuk ke modul portal saya. Nanti di menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, nanti ketika mengajukan hanya bisa dilakukan oleh orang pribadi, tidak bisa dilakukan oleh akun badan atau instansi pemerintah. Nah, jadi ketika menandatangani dokumen perpajakan di Cortex secara elektronik ini, orang pribadi wajib tadi mengajukan kode otorisasi atau mendaftarkan sertifikat digital yang dimiliki. Ya, ini adalah apa menu-menu ya, menu-menu yang muncul ketika wajib pajak akan mengajukan permintaan sertifikat digital ya. Jadi untuk yang pertama ada manajemen kasus, identitas wajib pajak, dan detail kontak ya. Nah, itu ketiganya akan terisi otomatis oleh sistem ya, oleh sistemnya Cortex. Jadi dari manajemen kasus itu adalah kanal dan tanggal permohonan, kemudian dari identitas wajib pajak, NIK, nama dan alamat. Untuk detail kontaknya adalah email dan nomor telepon seluler gitu Kak Farah. Selanjutnya di eh, isian selanjutnya di poin 3 dan poin 4. Di poin 3 adalah wajib pajak diminta untuk memilih ya, untuk memilih jenis sertifikat digital yang akan didaftarkan. Kemudian di poin nomor 4 itu adalah memilih dari ID penandatangan ya. Bisa memilih provider dari BRIN, BSSN, Peruri. Kemudian jika memilih kode otorisasi DJP, wajib pajak diminta untuk mengisi atau membuat paspres ya. Mungkin wajib pajak sudah familiar dengan paspres sebelumnya ya, ketika membuat paspres eh, untuk SPT unifikasi atau SPT PPN di aplikasi yang sebelumnya gitu Kak Farah. Kemudian selanjutnya adalah melakukan verifikasi identitas di poin 5. Dalam verifikasi identitas bisa memilih ya, memilih ambil foto atau upload foto ya. Jadi dari fotonya akan disandingkan dengan data yang ada pada Dukcapil atau imigrasi gitu ya Kak Farah ya. Ya, Kemudian silakan untuk checklist ya, checklist bahwa apa yang sudah diisi sudah sesuai, kemudian tekan tombol kirim untuk mendapatkan kode otorisasi atau sertifikat digital. Ya, untuk setelah selesai poin yang tadi, wajib pajak secara langsung ya, secara langsung akan mendapatkan tanda terima dan dapat mengunduh eh, penerbitan dari sertifikat digital tersebut. Ya, ya, selanjutnya ya, Kak Farah ya. ya. Selanjutnya jika eh, jadi di Cortex ini
terdapat atau hanya memiliki satu PIC atau penanggung jawab ya Kak Rifki ya. Iya. Nah, bagaimana ketika PIC ini yang lama ini akan dilakukan penggantian? Nah, gimana caranya? Nah, jadi PIC di dalam Cortex ini merupakan entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait seperti direktur, komisaris, atau wakilnya di dalam Cortex. Nah, jadi dia PIC ini bisa dibilang super user ya. Nah, default PIC di dalam Cortex ini di pada awalnya merujuk pada data yang terdapat di kolom identitas penanggung jawab di laman DJP online. Jadi eh, di akun DJP online menu profil nanti ada penanggung jawabnya siapa itu nanti akan secara otomatis menjadi PIC di dalam akun Cortex WP badannya. Itu. Kemudian di Cortex ya, di Cortex untuk melihat PIC terkait penggantian PIC itu masuk pada menu informasi umum ya. Itu terlihat pada angka satu berwarna merah, informasi umum. Kemudian ada di submenunya di pihak terkait ya. Itu akan disajikan daftar pihak terkait yang telah terdaftar di dalam Kortek ya. Di dalam Kortek, silakan untuk menggulirkan ke kanan. Silakan untuk menggulirkan ke kanan. Nah, ketika menggulirkan ke kanan, itu ada ini ya, ada pihak yang bertuliskan apakah penanggung jawab itu yang centang biru itu berarti PIC yang ada pada akun DJP online yang termigrasi ke Cortex. Jadi memang di Cortex ini hanya satu PIC yang diizinkan untuk mewakili setiap badan ya, yang diizinkan. Makanya yang tercentang biru di apakah penanggung jawab itu hanya satu orang, satu pengurus ya. Jadi ketika untuk melakukan penggantian PIC, silakan untuk tombol ketekan ya, untuk menekan tombol edit. Ya, ini berguna untuk melepas status PIC lama eh, untuk menggantikan, untuk diganti PIC yang baru. Ketika kita mengklik tombol edit, itu silakan wajib pajak untuk lepas checklist ya. Cepat seleksi uncheck pada kolom apakah PIC, kemudian tekan tombol save atau simpan. Ya, untuk selanjutnya wajib pajak dapat memilih atau menambahkan PIC baru jika nama PIC yang baru akan didaftarkan ini belum ada di menu pihak terkait, silakan klik tombol tambah ya. Jika Anda ingin memindahkan ya, jika memang orangnya sudah ada di em, pihak terkait, cukup tekan tombol edit ya pada nama yang akan dipilih atau diinginkan. Ya, jika memilih menu tambah, isiannya itu ada yang pada layar ya, pada layar. Pada drop down list untuk jenis pihak terkait yang ditambahkan apakah ada pertanyaan ya, apakah related person atau related taxpayer itu ada pada menu di angka 8. Untuk di angka 9 apakah PIC silakan untuk dicentang. Kemudian ketika memilih jenis orang terkait dalam drop down list, silakan pilih bisa direktur, komisaris, pemegang saham, wakil atau lainnya. Di poin 11, silahkan isi NIK atau NPP yang pegawai yang ingin ditambahkan secara otomatis ya. Kemudian di poin 12,
itu untuk masa berlaku awal wajib pajak ini wajib diisi. Tapi untuk masa akhir berlakunya itu tidak wajib diisi, kemudian cukup tekan tombol save atau simpan. Ya. Setelah berhasil menambahkan atau berhasil mengubah PIC, kemudian gulirkan ke bawah ya atau scroll ke bawah sampai ada tulisan pernyataan, silahkan untuk dicentang dan lalu dikirim gitu ya Kak Farah ya. Betul. Ya, Jadi ya, orang yang apa diangkat sebagai PIC ini itu akan memiliki akses penuh ke Cortex dari badan yang diwakilinya ya. Jadi bisa mengelola ya fitur-fitur ya, bisa mengelola fitur-fitur yang ada pada Cortex sekaligus juga bisa melakukan penandatangan secara digital ya, karena sudah memiliki sertifikat elektronik tadi. Ya. Sementara itu untuk pengurus atau anggota pihak terkait yang bukan PIC itu harus memiliki batasan otoritas yang ditentukan oleh PIC ya sebelumnya. Seperti eh, hanya untuk pembuatan atau penandatangan bukti potong saja atau apa hanya untuk pembuatan dan penandatangan SPT masa tertentu. Ya, itu prosesnya akan mengikuti langkah-langkah yang sama ya, seperti penugasan peran sebagai wakil yang akan dijelaskan di slide yang berikutnya gitu ya, Kak Farah ya. ya, betul. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ketika dia bukan PIC, maka dia akan dibatasi hak aksesnya oleh PIC yang ditentukan sebelumnya. Nah, untuk melakukan penambahan hak akses, maka silahkan login dengan akun PIC. Nah, silahkan login dengan akun PIC tadi dengan NPWP 16 digit dengan password yang sudah dibuat sebelumnya. Pilih bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jangan lupa masukkan kode keamanan sesuai yang tertera. Selanjutnya adalah tekan tombol login. Nah, silahkan nanti akun PIC tadi melakukan impersonating ke akun badan yang akan diwakili. Ya. Nah, untuk menambahkan apa? Menambahkan orang yang diberikan hak akses, maka PIC yang sudah impersonate akun badan tadi masuk ke menu informasi umum, kemudian tekan tombol edit pada pojok kanan atas untuk menambahkan subunit atau menambahkan pegawai atau direktur atau komisaris yang akan dipilih atau menjadi wakilnya. Selanjutnya, ketika sudah berhasil ke menu edit, silakan scroll ke bawah atau guril ke bawah sehingga menemukan kolom pihak terkait. Jika di situ akan muncul daftar-daftar dari pihak terkait. Lalu silakan klik tombol tambah untuk menambahkan pihak terkait. Ya, ketika menambahkan pihak terkait, eh, harus mengisi beberapa pertanyaan. Nah, di nomor 11 tadi silakan memilih jenis pihak terkait yang ingin ditambahkan. Apakah dia related person atau related taxpayer? Kemudian jenis orang terkait dalam drop down list ini bisa dipilih apakah dia sebagai direktur, komisaris, pemegang saham, wakil atau lainnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisikan NIK atau NPWP pegawai yang ingin ditambahkan. Nanti secara otomatis jika sudah terdaftar NIK tersebut secara otomatis nama, kewarganegaraan atau negara asal, email dan nomor telepon akan terisi oleh sistem. Nah, yang wajib diisi selanjutnya adalah masa berlaku awal.
Tapi di masa berlaku akhirnya ini tidak wajib diisi. Jangan lupa lagi klik tombol save. Nah, jika sudah menentukan atau menambahkan pihak terkait, selanjutnya adalah menetapkan role atau hak akses yang akan diberikan kepada pihak terkait tersebut. Silakan masuk ke menu wakil atau kuasa saya, kemudian cari pegawai atau pihak terkait yang telah didaftarkan. Selanjutnya adalah tetapkan role pada orang atau pegawai atau pihak terkait tersebut. Ya, selanjutnya silahkan tetapkan role atau tetapkan peran dari wakil atau kuasa yang diinginkan dengan menekan drop down listnya. Nah, bagi pegawai atau wakil dapat memiliki lebih dari satu role akses. Nah, itu apakah dia sebagai pembuat atau penanda tangan bukti potong atau faktur pajak, pembuat atau dan penanda tangan SPT tertentu. Nah, setelah menentukan role akses, memilih role akses yang diberikan, selanjutnya adalah menekan tombol simpan. Nah, jika pegawai sudah berhasil didaftarkan, maka pegawai yang sudah dipilih tadi dapat melakukan impersonating ke akun badan atau instansi pemerintah yang diwakilinya sesuai dengan role access yang telah didelegasikan kepadanya. Ya, jadi selanjutnya ini adalah terkait jenis-jenis role access ya Kak Farah ya. Ya, Itu ada beberapa apa menu ya atau beberapa akses. Yang pertama adalah terkait SPT ya. Jadi terkait SPT ini eh, orang pribadi yang ditunjuk atau PIC itu bisa sebagai drafter atau signer atau bisa keduanya, mm, drafter sekaligus signer ya. Kemudian terkait bukti potong itu juga ada pilihan drafter atau signer atau bisa sekaligus keduanya. Kemudian terkait jenis role akses terkait uang itu ada beberapa submenu yang diberikan pada Kortek ini terkait permohonan pemindah bukuan, kemudian role dasar pembayaran pembuatan billing, kemudian terkait permohonan pengembalian pendahuluan, imbalan bunga dan permohonan PPh ditanggung apa yang ditanggung pemerintah atas penghasilan dari PDAM. Kemudian jenis role akses untuk registrasi itu terkait permohonan perubahan data, pencabutan, penghapusan NPWP, kemudian penunjukan atau pencabutan pemotong pemungut PPh PPN, kemudian terkait penunjukan atau perubahan data laporan keuangan, penetapan bea materai dan lain. Kemudian untuk terkait layanan, role aksesnya ini terkait layanan administrasi, informasi perpajakan, pengaduan, materi edukasi dan pengetahuan dasar perpajakan. Jadi dari role akses ini itu ada beberapa dibagi lagi ya dari ya, beberapa sub ya, beberapa sub. Ya, jadi terkait konsep dari role access ini itu terdiri dari pusat dan TKU 1, TKU 2. Jadi dapat kita sampaikan di sini bahwa TKU 1 dan TKU 2 ini sebagai pengganti NPWP cabang gitu ya. Jadi ketika pusat itu terdiri dari PIC utama, drafter dan signer. Ya, pusat itu dapat eh, mengakses baik cabang yang satu atau cabang yang kedua. Tapi dari cabang itu tidak bisa mengakses pusat atau tidak bisa mengakses antar cabang gitu ya. Dari konsep role access ya. Ya, selanjutnya terkait role access ini kalau kita jabarkan lagi ya, kita ya, jabarkan lagi ada beberapa ada banyak ya, banyak sub ya, banyak sub-subnya ketika
bukti potong 2126, SPT masa 2126 sampai dengan SPT PPN itu ada sebagai draft atau sebagai penandatangan SPT ya. Memang yang ada di Kortek ini masih bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi di apa di podcast kali ini kita akan memberikan eh, informasi tambahan ya. Jadi ketika bahasa Inggris di sini sudah ada terjemahannya. Jadi untuk memudahkan wajib pajak ketika akan memilih role access yang terdapat pada Kortek ya. Masih ya, masih pada role access itu ada beberapa eh, menu-menu pada role access submenunya yang disajikan baik dari bea materai, SPT masa untuk selain unifikasi 2126, SPT tahunan dan pembayaran. Ini tadi masih apa submenu dari role access memang ada banyak ya Kak Farah ya. Betul. Jadi memang harus dicek satu persatu kegunaan dari role accessnya orang pribadinya akan ditunjuk sebagai apa ya, sebagai apa. Ini beberapa eh, submenu yang ada di role access. Ya, Ya, jadi pada dasarnya ketika apa PIC menentukan role access jangan sampai salah karena di penentuan role access ini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ya, selanjutnya untuk pembagian akses dari pusat nih Kak Rifki. Ya, jadi drafter atau signer SPT untuk SPT masa unifikasi maupun SPT masa PPH satu dan SPT masa PPN ini tidak bisa saling melihat. Misal gini, jadi satu orang, satu pegawai diberikan role access itu untuk drafter atau signer SPT unifikasi atau bukti potong unifikasi. Maka dia hanya bisa melihat untuk unifikasi saja. Nah, dia tidak bisa melihat SPT atau bukti potong PPH pasal 21 maupun PPN gitu ya. Jadi bisa dibilang drafter atau signer suatu jenis pajak tidak dapat melihat dokumen jenis pajak lainnya. Namun ketika dia diberikan eh, sebagai drafter atau signer unifikasi 21 maupun PPN, dia bisa melihat semuanya gitu. Nah, untuk drafter SPT atau signer SPT terdaftar ya di pihak pusat itu nanti akan dapat melihat semua dokumen rol jenis pajak yang sama meskipun ditandatangani oleh TKU lain atau PIC di cabangnya tapi hanya untuk jenis pajak yang sama tidak dapat melihat jenis pajak yang lainnya. Ya. Jadi untuk signer atau drafter SPT yang pihak terkait pusat ini nanti tidak dibatasi eh, tempat kegiatan usaha. Jadi dapat melihat SPT induk beserta lampirannya. Nah, sedangkan PIC dari TKU atau cabang baik cabang satu atau cabang 2 nanti tidak dapat melihat bukti potong atau faktur pajak yang dibuat oleh TKU PIC TKU lain. Jadi antar cabang itu, misal cabang satu tidak dapat melihat bukti potong atau faktur pajak yang dibuat oleh PIC cabang kedua, meskipun role access untuk jenis pajaknya itu sama. Ya, sepanjang orang tersebut hanya ditambahkan sebagai PIC dalam TKU tersebut saja. Jadi eh, hanya diberikan role access untuk TKU 1, dia hanya bisa melihat dokumen yang sudah dibuat oleh TKU 1. Nah, dan juga tidak masuk juga sebagai pihak terkait di pusat. Nah, jadi ketika eh, apa dia hanya sebagai PIC cabang satu, dia hanya melihat dokumen yang sudah dibuat cabang ke satu. Namun ketika dia sebagai PIC TKU
atau cabang satu, tapi juga pihak terkait di pusat dia bisa melihat eh, cabang satu maupun cabang yang lain. Iya, jadi mungkin gini ya Kak Farah ya. Jadi ketika apa eh, orang tersebut masuk ke pihak terkait pusat, Hmm. baik sebagai drafter atau signer, itu dapat melihat semua ya pusat dan cabang. Tapi kalau ditunjuk sebagai drafter atau signer eh, bukan di pihak terkait pusat tapi di TKU itu hanya bisa melihat masing-masing cabang gitu ya Kak Farah ya. Ya, betul. Nah, terkait PPH pasal 21 ini kan sangat sensitif ya kerahasiaannya ya. Nah, jadi PIC di cabang nanti tidak dapat melihat bukti potong PPH pasal 21 yang dibuat oleh PIC cabang lain meskipun role aksesnya untuk jenis pajak yang sama. Nah, syaratnya seorang PIC cabang atau TKU tempat kegiatan usaha hanya ditambahkan sebagai PIC dalam TKU tersebut saja dan tidak masuk sebagai pihak terkait di pusat. Jadi PIC tadi hanya sebagai PIC di cabang saja, bukan PIC, bukan pihak terkait di pusat gitu. Maka dia tidak dapat, dia hanya bisa melihat bukti potong pasal 21 yang dibuat oleh eh, cabang tersebut, dan dia tidak dapat melihat bukti potong yang dibuat oleh cabang yang lain maupun bukti potong pasal 21 yang dibuat oleh pusat. Nah, ini agak berbeda ya. Untuk penambahan PIC TKU ini tidak dilakukan melalui menu edit pihak terkait. Berbeda dengan penambahan pihak terkait di pusat ya Kak Rifki ya. Iya. Nah, untuk penambahannya ini nanti dilakukan melalui edit tempat kegiatan usaha atau subunit. Jadi nanti di informasi umum, menu edit, kemudian scroll ke kolom tempat kegiatan usaha atau subunit. Nah, untuk pusat ini hanya memiliki satu PIC. Nah, sedangkan untuk cabang atau tempat kegiatan usaha dapat memiliki lebih dari satu PIC. Nah, untuk penanda tangan atau pembuat SPT khusus SPT 2126 ini diberikan hanya kepada yang berwenang pengelolaan pegawai. Jadi tidak diberikan ke sembarang orang ya. Nah, ini tadi untuk penambahan hak akses bagi PIC cabang. Nah, tadi di menu informasi umum, tombol edit, scroll sampai menemukan kolom tempat kegiatan atau subunit. Kemudian silahkan pilih tombol tambah untuk menambahkan PIC cabang. Ya, selanjutnya eh, wajib mengisikan formulir yang bertanda bintang seperti jenis TKU, nama TKU, deskripsi TKU. Kemudian pilih tombol cari KLU TKU. Kemudian selanjutnya adalah isi deskripsi KLU dari TKU tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan PIC TKU dengan mengisikan NIK 16 digit, lalu klik tab pada keyboard. Jadi pencet tombol tab ya. Eh, Jika pegawai telah memiliki akun Cortex, maka secara otomatis nama akan muncul. Nah, selanjutnya PIC TKU tersebut dapat ditambahkan. Ya, setelah tadi, silakan scroll ke bawah atau gulir ke bawah hingga menemukan baris alamat. Selanjutnya adalah mengisikan sesuai kolom yang ada detail alamatnya, RT, RW, provinsinya, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Baru jangan lupa klik tombol simpan. Ya, jadi di penambahan akses ini ya Kak Farah ya. Mm-mm. Kemudian untuk menetapkan role PIC TKO ini,
itu ada di menu wakil atau kuasa saya di poin 8. Kemudian silahkan cari pegawai yang telah didaftarkan pada PIC TKU. Kemudian klik tetapkan role sesuai yang ada di poin 9 ya. Nah, kalau sudah bisa tetapkan role, silahkan ya wajib pajak untuk mengulangi proses yang ada pada cara sebelumnya ya. Cara sebelumnya pilih apa role access apa aja yang akan ditetapkan, baik sebagai drafter atau sebagai signer, baik untuk SPT satu unifikasi atau SPT masa PPN ya. Jadi eh, apa antara TKU dengan NPWP cabang itu ada beberapa kategori dan deskripsi gitu ya Kak Farah ya. Tentunya ini sejalan dengan berlakunya PMK 81 tahun 2024 kemarin ya. Jadi sebelum Kortek yaitu di masa transisi itu NPWP cabang itu masih berlaku ya untuk pelaporan SPT masa sampai masa Desember 2024 atau sebelum 2025. Kemudian cabang masih dapat mengakses aplikasi legacy atau aplikasi yang lama ya untuk kewajiban sampai dengan masa Desember 2024 atau sebelum 2025. Kemudian setelah Kortek atau tahun pajak 2025 berjalan, NPWP cabang itu tidak lagi memiliki NPWP sendiri Kak Farah ya, Ya. bahwa kewajiban pajak itu telah dipusatkan melalui NPWP pusat dan nomor NITKU itu akan menggantikan NPWP cabang. Kemudian terkait konversi NPWP cabang menjadi NITKU, itu NPWP cabang itu eh, akan dikonversi secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi tidak melalui permohonan ya, tidak melalui permohonan akan dilakukan konversi otomatis menjadi NITKU. Kemudian NITKU tersebut itu akan terdaftar di KPP pusat ya. Jadi tidak lagi tidak lagi terdaftar di KPP tempat cabang berada. Jadi NITKU itu yang nempelnya ke NPWP pusat, baik apa NPWP-nya atau KPP-nya ya. Jadi KPP-nya nggak mecah-mecah lagi, nggak beda-beda lagi. Jadi cukup satu KPP. Dan di masa transisi ini itu NPWP cabang masih bisa untuk melaporkan ya dan untuk membetulkan SPT masa sebelumnya melalui aplikasi legasi. Jadi jangan khawatir ya bagi apa wajib pajak ya masih bisa tetap membetulkan untuk SPT 2024 melalui aplikasi yang lama ya. Kemudian terkait pelaporan SPT satu dan unifikasi itu tetap diawasi oleh KPP pusatnya ya atau NPWP pusatnya. Kemudian untuk ini apa tidak kalah penting ya bahwa permohonan administrasi NPWP cabang itu hanya diproses oleh KPP pusat. Jadi ya diprosesnya hanya di KPP pusat saja. Kalau sebelumnya kan di masing-masing KPP cabang itu bisa diproses. Nah, kalau di Kortek ini sudah terpusat dan hanya bisa diproses oleh KPP pusat. Ya, mungkin banyak BP yang ingin melakukan perpanjangan sertifikat elektronik ya, atau mungkin ada perubahan data di aplikasi sebelumnya gitu ya, Kak Farah ya. Ya. Kemudian masih mengenai TKU dan NPP cabang terkait fungsi tempat kegiatan usahanya itu adalah setiap tempat kegiatan usaha harus diberikan nomor NITKU ya untuk dapat mengidentifikasi alamat dan administrasi perpajakan. Ya, tadi NITKU itu sebagai pengganti kode subunit bagi IP atau organisasi pemerintah. Kemudian penggunaan NITKU itu harus tercantum dalam dokumen perpajakan, misalkan bukti potong atau faktur ya. Nah, misalkan untuk faktur dengan kode 06 atau 07, kemudian terkait bukti potong 21 dan unifikasi. Dan untuk pendaftaran TKU di Kortek, kalau sebelum Kortek berlaku,
yaitu NPWP cabang didaftarkan melalui KPP setempat ya. Kalau setelah Kortek berlaku, disederhanakan. Jadi kata kuncinya adalah disederhanakan. Jadi pusat diberikan NITKU default bisa langsung menambah. Jadi di sini apa bisa didaftarkan secara online langsung ya melalui akun Kortek dari pusat. Jadi harus didaftarkan oleh pusat baik untuk kantor cabang, gudang, unit pemasaran, produksi, distribusi dan manajemen. Ya. Jadi bahwa terkait akses dan identifikasi TKU itu setiap TKU bisa memiliki PIC tersendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Farah ya bahwa masing-masing TKU itu dapat memiliki PIC tersendiri. Jadi terkait pencantuman NITKU dalam dokumen perpajakan itu terkait faktur pajak masih menggunakan NPWP atau Danitku Pusat kecuali untuk faktur 07 ya. Kalau terkait bukti potong 21 jika cabang membayar gaji silahkan NITKU cabang dicantumkan dalam bukti potong tersebut gitu ya Kak Farah ya. Ya, ya, kita tadi sudah membahas terkait role akses. Selanjutnya pembahasan kedua ini terkait EBUPOT 21. Ya, masih kita untuk membuat EBUPOT 21 silahkan login ke akun Cortex. Ya, setelah login, silakan akan kawan pajak ini melakukan impersonating ke akun badannya yang akan diwakili. Ya, bagaimana untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 bulanan untuk pegawai tetap atau di dalam konteks ini biasanya itu BPMP ya. Bukti potong BPMP. Ebupot BPMP nanti setelah login dan impersonating silahkan klik modul Ebupot. Nah, di modul Ebupot ini ada terdiri dari bukti potong unifikasi atau BPPU, bukti potong non-residen atau BPNR, bukti potong penyetoran sendiri, bukti pemotongan secara digunggung, bukti potong final dan tidak final selain pegawai tetap atau BP21, bukti pemotongan PPh pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri atau BP26, bukti pemotongan masa pajak Desember atau masa pajak terakhir A1 atau BPA1. Bukti pemotongan masa Desember atau masa pajak terakhir A2 atau BPA2 untuk ASN dan TNI Polri maupun pensiunan. Bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dengan TER. Unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Nah, untuk membuat bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, silakan memilih di modul eBupot, silakan pilih menu bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ya, untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 bulanan pegawai tetap, tadi sudah pilih menu bukti pemotongan pegawai tetap. Nah, ini silahkan pilih di menu BPMP yang belum terbit. Lalu klik tombol Create Bupot MP untuk membuat e-Bupot pembayaran bulanan. Nah, pada halaman ini nanti akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah dibuat oleh badan atau instansi pemerintah, meliputi bukti pemotongan pegawai tetap yang belum terbit. Jadi di menu sebelah kiri ini nanti akan ada akan menampilkan menu bukti pemotongan yang belum terbit. Nanti akan menampilkan seluruh bukti pemotongan yang sudah dibuat namun belum diposting atau belum diterbitkan atau klik isu. Nah, di bawahnya ada menu telah terbit. Ini memuat bukti potong yang sudah dibuat dan sudah diposting atau sudah diklik isu.
Menu di paling bawah itu adalah tidak valid. Ini untuk bukti potong yang tidak valid. Ya, ketika membuat bukti potong atau mengcreate bukti potong pegawai bukti potong bulanan pegawai tetap, nanti akan mengisi yang harus diisi adalah masa pajaknya atau tax period. Masa pajak apa atas bukti potong tersebut dibuat, misalkan September 2024. Tapi ini kan dengan Cortex yaitu misal katakanlah Juni 2025. Nah, selanjutnya adalah eh, statusnya sebagai pegawai dari luar negeri atau dalam negeri. Nah, jika di pertanyaan foreign employee, apakah dia sebagai pegawai dari luar negeri, misal, tapi dia adalah pegawai atau wajib pajak dalam negeri, silahkan diisi dengan isian tidak. Kemudian silahkan masukkan NPWP 16 digit atau NIK dari pegawai tetap. Nah, jika data yang diisikan valid, maka kolom nama, alamat, negara wajib pajak akan otomatis nanti akan terisi. Nah, selanjutnya di nomor 8 silahkan diisikan PTKP dari pegawai tetap tersebut. Ke- Kemudian di nomor 9 diisi dengan posisi atau jabatan pegawai tetap. Misalkan apakah dia staf keuangan, manajer atau direktur. Ya, pada bagian tax facility atau fasilitas pajak, silahkan isikan sertifikat pajak. Apakah dia tanpa fasilitas atau PPh ada fasilitas PPh ditanggung pemerintah atau fasilitas lainnya. Nah, selanjutnya di nomor 11, status dari pegawai penerima penghasilan. Silahkan dipilih apakah dia mendapatkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap ini untuk pegawai tetap termasuk PNS, P3K, atau PPNPN. Ataukah penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur, ini dipilih untuk pensiunan yang penghasilannya dibayarkan secara berkala, atau juga penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Ini dipilih untuk pegawai yang mendapatkan fasilitas di daerah tertentu seperti IKN. Nah, selanjutnya adalah mengisikan penghasilan bruto yang dibayarkan di bulan tersebut. Berapa penghasilan bruto, baik itu gaji, tunjangan maupun bonus yang diberikan di bulan tersebut. Nah, nanti PPh yang dipotong akan terisi secara otomatis dan dihitung secara otomatis. Selanjutnya adalah mengisikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU dalam hal pemotongan dilakukan oleh cabang. Nah, jika pemotongan dilakukan oleh pusat, maka dipilih NITKU pusat. Nah, selanjutnya jangan lupa save draft untuk menyimpan sementara eh, draft yang telah dibuat. Jika akan menyelesaikan proses pembuatan dan mengirim bukti pemotongan atas pegawai tetap tersebut, silahkan klik tombol submit. Ya, ketika sudah sukses, maka akan muncul notifikasi save data successfully. Nah, data bukti pemotongan bulanan tersebut berhasil direkam dan akan muncul dalam daftar EBUPOT masa EBUPOT masa bulanan pada menu belum terbit. Ya, selanjutnya di daftar eh, EBUPOT belum terbit ini bisa akan ada beberapa tombol. Di sini ada ikon dokumen untuk melihat isi bukti pemotongan atau juga ikon pensil untuk mengubah bukti pemotongan. Nah, di sebelah kiri ini ada eh, kotak untuk memilih bukti pemotongan.
Nah, masih di menu e-Bupot belum terbit, di kanan atas ini ada tombol hapus untuk menghapus bukti pemotongan yang telah dicentang. Jika kawan pajak ingin menghapus bukti pemotongan yang salah, maka silahkan klik tombol hapus. Nah, sebelah tombol hapus ada tombol terbitkan untuk menerbitkan atau memposting bukti pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT. Nah, ketika sudah berhasil diterbitkan, maka akan muncul notifikasi data successfully issued. Nah, atas bukti potong yang sudah diterbitkan, nanti akan berpindah dari daftar e-Bupot belum terbit ke menu telah terbit. Nah, selanjutnya untuk e-Bupot selain bisa dibuat atau dengan merekam satu persatu bukti pemotongan seperti yang tadi sudah dijelaskan atau dengan cara key in, ada satu cara lagi untuk membuat e-Bupot yaitu dengan impor data. Nah, silahkan tekan tombol browse untuk mencari atau memilih file dengan format XML yang akan diunggah. Nah, di bawah tombol browse ini ada tombol download template untuk mengunduh file template XML isian data bukti pemotongan. Nah, seperti ini contoh file template bukti pemotongan dengan format XML yang tadi sudah di-download. Nah, ketika di menu e-Bupot telah terbit, ada beberapa tombol yang muncul. Di tombol kiri atas itu ada icon untuk mengekspor data bukti pemotongan ke dalam file dengan format CSV. Di tombol warna kuning, warna hijau itu untuk mengekspor bukti pemotongan ke dalam file dalam bentuk format XML, dalam format Excel. Sedangkan di tombol icon berwarna merah itu untuk mengekspor data bukti pemotongan ke dalam file dalam format PDF. Nah, untuk membatalkan nanti bisa memilih terlebih dahulu bukti pemotongan yang akan dibatalkan, kemudian klik tombol batal di kanan atas untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah terbit. Nah, data bukti pemotongan bulanan yang telah dibatalkan nanti akan berpindah dari daftar Bupot pada menu telah terbit ke menu tidak valid dengan statusnya nanti cancel. Ya. Jadi untuk selanjutnya Kak Farah ya, Ya. tadi sudah cara ya, cara membuat bukti potong ya, baik secara key-in maupun secara impor XML ya, terutama untuk pegawai tetap ya. Nah, kita akan apa melihat nih ya cara pembuatan bukti potong untuk selain pegawai tetap atau kalau di file ini ya, file XML atau Excel-nya itu namanya BP21 gitu ya Kak Farah ya. Ya. Tampilannya masih seperti yang tadi ya, masih di menu e-Bupot ya. Untuk submenunya adalah BP21 selain bukti pemotongan selain pegawai tetap ya. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, kalau untuk selain pegawai tetap ini namanya menunya adalah BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Ya, untuk selanjutnya eh, hampir sama ya dengan yang tadi, yang untuk menu pegawai tetap itu ada beberapa menu juga yang disajikan di menu belum terbit, telah terbit dan tidak valid. Ya, ketika ingin membuat bukti potong, silahkan tombol ya, klik tombol Create eBupot 21 ya, tombol Create eBupot 21. Ya, isiannya hampir sama ya. Yang tadi dengan pegawai tetap,
Itu di bagian angka 5 silahkan pilih masa pajak. Kemudian di bagian angka 6 silahkan masukkan NIK atau NPWP. Di bagian nomor 7 itu silahkan pilih eh, NITKU-nya ya, atau nomor identitas tempat kegiatan usaha ya. Untuk selanjutnya masih di eh, cara membuat bukti potong untuk selain pegawai tetap. Di bagian nomor 8 silahkan pilih PTKP ya atau tax exemption. Di nomor 9 silahkan memilih fasilitas ya, fasilitas yang dimiliki oleh penerima penghasilan di nomor 10. Nah, ini apa memilih nama objek pajak ya, nama objek pajak misalkan ke tenaga ahli. Ini memang di nomor apa 10 ini pilihannya ada beberapa, ada banyak ya. Silakan memilih yang sesuai atau yang mendekati yang ada di lapangan ya. Kemudian di nomor 11 silahkan em, mengisi penghasilan bruto yang dibayarkan ke penerima penghasilan atau selain pegawai tetap tersebut. Kemudian masih ya di cara membuat bukti pemotongan selain pegawai tetap, wajib pajak akan dihadapkan pada isian di poin 12 untuk mengisi jenis dokumen. Kemudian di nomor 13 adalah nomor dokumen. Kemudian di nomor 14 adalah tanggal dokumen, nomor 15 adalah NITKU ya. NITKU eh, di sini highlightnya adalah dalam hal pemotongan dilakukan oleh cabang, silahkan isi NITKU cabang. Kalau dipotong oleh pusat ya silahkan isi NITKU pusat. Kemudian adalah lakukan save draft. Selanjutnya adalah submit gitu ya Kak Farah ya. Ya, Kemudian sama ya, hampir sama dengan tadi yang bukti pemotongan untuk pegawai tetap, masih ada di menu di belum terbit. Jika sudah berhasil diterbitkan, itu akan muncul notifikasi save data successfully ya, save data successfully masih sama ya dengan tadi yang apa pegawai tetap. Itu adalah icon untuk eh, melihat klik icon dokumen untuk melihat isi bukti potong, klik icon pensil untuk mengedit, klik centang untuk memilih bukti pemotongan. Ya, untuk selanjutnya eh, masih di menu yang tadi itu di bagian apa kanan atas itu ada menu hapus untuk menghapus bukti potong. Kemudian di sampingnya yang berwarna hijau itu eh, tombol untuk menerbitkan ya, untuk menerbitkan bukti potong yang nanti akan masuk di draft SPT. Selanjutnya di nomor 20 adalah penyedia penandatangan siapa. Rata-rata memilih kode otorisasi DJP. Kemudian di nomor 21 itu adalah mengisi ID penandatangan. Nomor 22 adalah mengisi paspres. Dan nomor 23 adalah melakukan konfirmasi tanda tangan. Ya, jika sudah sesuai akan muncul notifikasi data successfully issue atau bukti potong sudah berhasil diterbitkan atau di submit gitu ya. Dan yang sudah berhasil diterbitkan, bukti potongnya itu akan berubah ya, geser ke bawah ke bukti potong yang telah terbit ya, bukti potong yang telah terbit. Berarti sudah selesai ya tadi untuk membuat bukti potong pegawai tetap dan untuk selain pegawai tetap. ya. Selanjutnya kita membuat bukti pemotongan tahunan atau 1721 A1 untuk pegawai karyawan swasta, untuk A2 untuk pegawai negeri atau
TNI, Polri, atau pensiunan ya. Nah, untuk membuat bukti pemotongan tahunan bagi pegawai tetap, silahkan masuk seperti tadi yang sebelumnya bukti potong masa bulanan maupun tidak apa tidak tetap, masuk ke modul EBUPOT, kemudian pilih menu bukti potong A1 atau A2 masa pajak terakhir atau BPA1 atau BPA2. Nah, selanjutnya silahkan untuk membuatnya silahkan pilih menu eh, klik tombol create bukti potong BPA1 atau BPA2 di atas. Nah, eh, selanjutnya harus mengisi isiannya. Silahkan di general informasi atau informasi umum, silahkan diisi apakah pegawai yang bersangkutan bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Silahkan diisi ya atau tidak. Contohnya diisi tidak. Kemudian eh, masa pajak awalnya, masa apa. Selanjutnya masa pajak akhir di mana pegawai tersebut berhenti bekerja atau di masa pajak di akhir tahun. Lalu isikan NPWP 16 digit atau NIK pegawai. Ya, selanjutnya adalah mengisi nomor induk pegawai. Dalam hal ini jika pegawai negeri atau ASN. Eh, Selanjutnya di nomor 10 diisikan jenis kelaminnya pria atau wanita, kemudian golongannya, lalu status PTKP-nya silahkan dipilih. Selanjutnya di nomor 13 silahkan diisi jabatannya, lalu diisi di nomor 14 nama objek pajaknya. Seperti contohnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Nah, eh, setelah kolom nama objek pajak tersebut diisi, maka kolom pasal PPh dan kode objek pajaknya akan secara otomatis terisi. Nah, untuk selanjutnya silahkan diisikan status pemotongan atau pemungutan, diisi berdasarkan periode pemotongan tahunan. Apakah kurang dari setahun, kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan atau setahun penuh. Nah, lanjut di bagian penghasilan bruto diisi eh, gaji atau pensiun atau tunjangan selama 1 tahun. Nah, untuk perhitungan tahunan di nomor 17 diisikan penghasilan bersih nanti akan terisi secara otomatis setelah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Nah, silakan di nomor 18 nanti eh, adalah pemotongan dari PPh masa pajak terakhir 17A1 atau 1721A2 dari pemberi kerja sebelumnya apabila dia mulai bekerja di tengah tahun. Eh, Selanjutnya di nomor 19 yaitu PPh yang telah dipotong sejak masa pajak awal sampai dengan masa pajak akhir. Nah, untuk perhitungan lain akan secara otomatis terisi. Nah, masih di bagian perhitungan PPh tahunan di nomor 20 nanti diisikan eh, NITKU dalam hal pemotongan dilakukan oleh cabang. Nah, silakan klik save draft, lalu jangan lupa klik tombol submit untuk mengirimkan. Nah, selanjutnya silakan pilih bukti potong yang akan diposting, lalu klik tombol terbitkan untuk memposting bukti potong ke draft SPT. Ya, langkah selanjutnya adalah menandatangani bukti potong tersebut. Silakan dipilih penyedia penanda tangan, lalu masukkan ID penanda tangan. Jangan lupa
isikan passphrase atau kata sandi penanda tangan, silahkan klik tombol konfirmasi tanda tangan untuk memproses penandatangan dokumen. Ya, nanti akan muncul ketika bukti potong tersebut sudah berhasil diterbitkan, akan muncul notifikasi data successfully issued. Nah, untuk bukti potong selain pegawai tetap yang berhasil diposting akan berpindah dari daftar e-Bupot belum terbit ke menu telah terbit. Nah, ini yang harus di apa perhatikan ya. Apabila NIK tidak terbaca di Cortex, apakah bukti potong bisa dikreditkan? Iya, jadi ketika apa memasukkan nick eh, ada beberapa yang tidak terbaca di Cortex gitu ya Farah ya. Ya. Itu contoh yang ada di layar ya, bahwa nick itu ketika dimasukkan namanya tidak muncul pada Cortex dan akan mendapatkan notifikasi ya, notifikasi nick yang tidak terbaca menjadi 99 belakangnya 03 kali ya. Bagaimana perlakuan atas NIK tersebut? Nah, kalau secara sistem atas NIK yang ada yang untuk case tersebut itu bukti potongnya tetap bisa terbit ya. Tetap bisa terbit dengan konsekuensi namanya tidak akan tercantum pada bukti potong ya. Namanya berubah menjadi penerima penghasilan. Jadi kalau sudah terdaftar eh, kan ada nama sama nick ya yang ada di bukti potong. Nah, kalau yang belum terdaftar itu cuma tercantum terima penghasilan nomornya 99. Nah, konsekuensinya atas bukti potong tersebut tidak masuk atau tidak terpopulated nanti di akun Kortek dari si penerima penghasilan. Ya, kalau kami sih eh, menyarankan ya atau solusinya seperti apa atas NIK tersebut. Pastikan ya, memang ini PR bersama ya, PR bersama. Jadi untuk memastikan bagi pemberi kerja untuk NIK itu apakah sudah dipadankan dengan NPWP. Ya, misalkan jika NIK pegawai sudah punya NPWP tapi tidak terdeteksi ya, pasti ya berarti ya pastikan NIK pegawai sudah padan dengan NPWP ya. Untuk cara memastikannya adalah sebagai berikut ya. Jadi memastikan eh, sendiri ya masuk di menu aktivasi akun wajib pajak seperti ada langkah yang sebelumnya dibahas tadi ya. Klik apakah wajib pajak sudah terdaftar. Silakan isi nick kemudian klik cari. Bila tidak muncul padahal punya NPP, artinya NIK tidak padan ya. Berarti ya silahkan untuk segera ya tadi di apa informasi sebelumnya bahwa yang bersangkutan datang ya datang bisa ke KPP di mana saja karena nanti kalau tidak padan ya merugikan ya merugikan bagi si penerima penghasilan terkait bukti potongnya nanti tidak akan terbaca di Kortek dan untuk penyebab NIK tidak padan itu bisa NIK salah tulis ya itu hal yang paling mendasar kalau ini kemudian ada NPWP ganda ya mungkin ini NPWP-nya dibuat sudah bertahun-tahun yang lalu ya kemudian ada NIK kosong di database. Kemudian, nah ini ya tadi sudah kita bahas bersama bahwa yang NIK belum padan dengan NPWP silahkan ya, silahkan datang ke loket tempat pelayanan terpadu di KPP mana saja ya untuk orang pribadi. Ya, tadi kita sudah membuat bukti potong masa maupun tahunan. Selanjutnya adalah pembuatan SPT masa PPh pasal 21. Ya, untuk membuat SPT masa PPh 21, silahkan memilih modul surat pemberitahuan atau SPT, kemudian memilih menu surat pemberitahuan atau SPT. Nah, silahkan di menu
surat pemberitahuan, nanti akan pembuatan SPT meliputi ada 3 langkah ya. Silahkan memilih jenis pajaknya, pilih periode pelaporan SPT, dan terakhir adalah memilih jenis SPT. Nah, untuk membuat SPT masa, silahkan eh, pilih SPT yang akan dilaporkan. Seperti dalam hal ini adalah PPH pasal 21. Kemudian klik tombol lanjut. Nah, selanjutnya adalah memilih periode atau masa dan tahun pajaknya. Silahkan klik tombol lanjut. Nah, langkah ketiga adalah memilih jenis SPT-nya, apakah itu SPT normal atau SPT pembetulan. Nah, kemudian klik tombol buat konsep SPT. Nah, tadi setelah dibuat konsep SPT, maka konsep SPT akan muncul di menu konsep SPT. Silakan klik icon pensil untuk melihat dan melengkapi data SPT masa. Nah, di SPT masa di bagian induk itu ada beberapa bagian. Di halaman utama terdiri dari induk, identitas, pemotong, resume PPH pasal 21, resume PPH pasal 26, deklarasi dan tanda tangan. Nah, lampiran L1A itu daftar pemotongan PPH bulanan PPH pasal 21 bagi pegawai tetap. Lampiran L1B daftar pemotongan PPh satu bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiunan secara berkala. Untuk lampiran L2 itu daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Sedangkan untuk L3 itu berisi daftar pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiunan secara berkala. Nah, di data PPh pasal 21 yang dipotong sebagian akan terisi secara otomatis, jadi tidak perlu mengisi manual. Nah, untuk data yang perlu dilengkapi adalah di nomor 14 itu pembayaran PPh pasal 21 yang dipotong dan dibayarkan selain dengan mekanisme LS. Nah, untuk bagian 15 itu diisi pembayaran PPh pasal 21 dengan SP2D untuk instansi pemerintah. Dan di nomor 16 diisi manual untuk jika ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, untuk PPh pasal 26 sama seperti PPh pasal 21, sebagian akan terisi secara otomatis dari bukti potong yang telah dibuat. Yang harus dilengkapi secara manual itu di nomor 17 untuk pembayaran PPh pasal 26 dengan SP2D dan di nomor 18 untuk pembayaran PPh pasal 26 ditanggung pemerintah jika ada. Nah, silahkan buka tab lampiran L1A. Nah, ini akan berisi data bukti pemotongan PPh bulanan pegawai tetap yang telah dibuat untuk 1 masa pajak. Nah, nanti di tabel list 1A ini akan muncul ya daftar-daftar yang sudah dibuat ya. Nah, selanjutnya adalah di lampiran L1B. Nanti akan berisi daftar bukti pemotongan tahunan PPh 1721 maupun 1721A1 maupun 1721A2 untuk pegawai negeri maupun pensiunan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di bagian bukti pemotongan tahunan 1721A2 atau A1 yang telah dibuat sebelumnya, di bawah nanti akan muncul penghitungan penghasilan pada masa pajak terakhir dan PPh yang kurang atau lebih dibayar pada bukti pemotongan 1721A1 atau A2.
Nah, untuk lampiran L2 akan berisi data mengenai daftar bukti potong 1721A1. Nah, untuk eh, 1721A2 nanti akan berisi BPA2 ya, akan berisi daftar bukti potong 1721A2. Nah, ini akan muncul daftar bukti potong yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, silakan gulir ke kanan. Di situ akan menemukan data berupa penghasilan bruto selama setahun, PPh setahun, masa pajak perolehan penghasilan, dan ID tempat kegiatan usaha. Nah, untuk lampiran L3, di bagian BP21 akan menampilkan data bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada selain pegawai tetap yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk BP26-nya akan menampilkan data bukti pemotongan PPh 26 kepada selain pegawai tetap yang telah dibuat sebelumnya. Nah, silahkan lakukan pengecekan pada setiap lampiran. Kemudian kita kembali ke halaman induk untuk melakukan penandatanganan dokumen SPT PPh 21. Nah, silahkan jangan lupa centang pernyataan, lalu pilih status penandatangan, apakah dia sebagai taxpayer atau kuasa atau wakil. Kemudian masukkan nama, nanti akan secara otomatis terisi sesuai user yang sedang aktif. Lalu klik tombol simpan konsep dan akhiri dengan klik bayar dan lapor untuk melaporkan SPT PPh pasal 21. Nah, selanjutnya, setelah klik bayar dan lapor, selanjutnya adalah proses penandatanganan SPT PPh pasal 21. Nah, silakan isikan penyedia penandatanganan, lalu masukkan ID penandatanganan, jangan lupa masukkan kata sandi atau passphrase, lalu klik tombol simpan dan konfirmasi tanda tangan untuk menyelesaikan proses penandatanganan dokumen. Nah, tunggu hingga nanti ketika SPT PPh pasal 21 ini berstatus kurang bayar, maka kode billing nanti akan secara otomatis terunduh. Hmm. Seperti ini tampilan kode billing yang sudah terunduh. Jika belum secara otomatis terunduh, maka kode billing dapat diunduh dari menu pembayaran kode billing yang belum dibayar. Nah, ketika SPT sudah berhasil dilaporkan, maka SPT tersebut akan muncul di menu SPT dilaporkan. Nah, kapan SPT tersebut berhasil dilaporkan? Nah, ketika NTPN atau kode billing yang sudah diunduh tadi telah dilakukan pembayaran, maka SPT akan secara otomatis berpindah dari daftar SPT menunggu pembayaran ke daftar SPT dilaporkan. Nah, eh, untuk untuk selanjutnya adalah EBUPOT unifikasi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga ya mengenai pembuatan bukti potong pegawai tetap, selain pegawai tetap, kemudian A1 tahunan dan SPT. Ya, kita akan membahas ya Kak Farah ya mengenai e-Bupot unifikasi. Ya, sebelumnya mungkin wajib pajak sudah familiar dengan e-Bupot unifikasi yang ada di DJP online ya. Kita akan melihat bersama terkait e-Bupot unifikasi yang ada pada Kortek. Untuk yang pertama terkait pembuatan bukti potong PPh pasal 23 itu akan terakomodir pada SPT unifikasi. Itu menunya ada di menu e-Bupot, submenunya adalah BPPU ya, atau
bukti pemotongan unifikasi. Masih sama ya dengan cara di SPT 21. Silakan untuk klik Create eBupot BPU ya untuk membuat bukti pemotongan. Silahkan wajib pajak untuk memilih periode pemungutan atau tax period. Selanjutnya silahkan masukkan NPP 16 digit, nama otomatis terisi, dan silahkan untuk memasukkan nitku lawan transaksi. Kemudian di poin 6 wajib pajak akan dihadapkan pada pilihan eh, jenis fasilitas ya, bisa ada fasilitas lainnya, PPHDTP atau tanpa fasilitas, silakan dipilih. Ya, itu terkait PPh pasal 23. Untuk selanjutnya terkait pembuatan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 masih sama ya untuk menunya ya. Ada di menu eBupot, sub menunya adalah BPPU, masih sama. Menunya ada di Create eBupot. Ya, pastikan masuk di menu yang belum terbit ya. Kemudian create eBupot BPU untuk membuat bukti potong. Wajib pajak akan dihadapkan pada tampilan yang ada di depan dari masa pajak, kemudian NPWP nama, sampai dengan fasilitas, kemudian nama objek pajak. Ya, kalau terkait PPh pasal 4 ayat 2, ini dicontoh adalah sewa tanah dan bangunan. Silahkan untuk memilih nama objek pajaknya adalah sewa tanah dan atau bangunan. Ya, kemudian silahkan untuk mengisi DPP ya. Untuk tarif dan PPh-nya otomatis akan terisi ya, otomatis akan terisi. Kemudian pada menu dokumen referensi, wajib pajak diminta untuk mengisi jenis dokumen, nomor dan tanggal ya. Kemudian NITku ya. Ketika sudah berhasil diinput, masuk pada menu belum terbit dengan status submit ya, masih dalam menu eBupot belum terbit. Berarti belum dilakukan penerbitan atau belum posting pengiriman. Ya, silakan untuk diterbitkan terlebih dahulu. Kemudian terkait pembuatan SPT masa PPh unifikasi, menunya ada di menu SPT, sub menunya adalah masih sama SPT, hampir sama dengan tadi ya. Terkait pembuatan menu unifikasi ini hampir sama dengan pembuatan SPT masa PPh pasal 21. Perbedaannya nanti ketika memilih jenis pajaknya ya. Silahkan untuk membuat konsep SPT. Nah, di sini perbedaannya ketika membuat SPT unifikasi dengan SPT 21. Kalau SPT unifikasi di jenis pajaknya silahkan memilih PPh unifikasi, kemudian klik lanjut. Silahkan pilih periode dan tahun pajak. Kemudian pada model SPT itu memilih SPT-nya normal atau pembetulan ya. Untuk selanjutnya adalah membuat konsep SPT. Ya, kalau sudah membuat konsep SPT, nanti silahkan untuk tekan icon pensil ya pada menu SPT belum disampaikan. Ya, berikut adalah tampilan ya, tampilan dari SPT masa unifikasi dari SPT unifikasi, daftar Romawi 1, daftar Romawi 2 dan lampiran Romawi 1. Ya, di SPT induk tampilannya seperti ada yang di layar ya, Kak Farah ya. Kemudian di bagian bawah sendiri di SPT induk itu ada
pernyataan dan tanda tangan ya. Itu silakan untuk dipilih ya. Akan ditandatangani oleh taxpayer atau representatif ya, subjek pajak, wajib pajak atau wakil kuasa. Kemudian tampilan pada daftar Romawi 1 SPT Unifikasi itu adalah daftar bukti potong yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi ya, daftar bukti potong yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di setelah digulirkan ke bawah itu ada total ya, ada total perhitungan pajak terutang di SPT masa unifikasi. Untuk selanjutnya di menu eh, daftar Romawi 2 itu adalah rekapitulasi daftar PPh yang dilakukan penyetoran secara sendiri ya, secara sendiri atau mandiri. Itu ada di tabel Romawi 2-nya itu merupakan total perhitungan PBH store sendiri di SPT masanya. Kemudian di lampiran Romawi 1 itu wajib pajak diminta untuk meng-cross-check lagi ya, untuk meng-cross-check lagi apakah data-datanya sudah masuk atau sudah terposting otomatis pada SPT Unifikasi. Jika wajib pajak sudah yakin, silahkan untuk klik tombol bayar dan lapor SPT masa unifikasi tersebut. Ya, cukup ini ya, cukup mudah ya sepertinya ya. Pengisian SPT masa unifikasi dan 21 gitu kayak Farah ya. Ya, baik kawan pajak, tadi sudah kami apa jabarkan ya update aplikasi Cortex ya dari role access, EBUPOT pasal 21, EBUPOT unifikasi, berikut cara pembuatan SPT unifikasinya. Ah, baik kawan pajak, terima kasih telah menyaksikan podcast KPP Madya Surakarta. Terima kasih juga Kak Rifki atas bincang-bincangnya ya terkait Hmm. serba-serbi update aplikasi Cortex pada podcast KPP Madya Surakarta kali ini. Eh, Jangan lupa saksikan terus podcast KPP Madya Surakarta yang lain. Eh, Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu tersenyum, sehat selalu. Sampai jumpa di podcast KPP Madya Surakarta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.